Satu, dua, tiga. Maju bersama. Mansari hebat. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita tentu akan menjadi sebuah peristiwa atau sejarah. Rekaman itu suatu waktu akan dikenang dan suatu waktu akan dibuka kembali. Sehingga setiap peristiwa atau setiap cerita akan direview dan setiap rekaman momen akan diingat, bahkan dibagikan. Saat ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang cerita dan pengalaman bagaimana satuan pendidikan saya menggunakan dan mengimplementasikan P5 di dalam ekstrakurikuler PMR Wira Semansari. Saya mengawali praktik baik saya saat ini dengan sebuah istilah Gen Z atau generasi Z. Bapak Ibu guru hebat, tentu istilah ini sangat akrab dan tidak asing lagi dengan kita sebagai pendidik. Di sini saya ingin membagikan tentang latar belakang sekolah saya, SMA Negeri 1 Tombariri, sekolah yang berada di pinggiran kota, tepatnya di Desa Ranowangko, Jaga 9, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minasa, Provinsi Sulawesi Utara. Letak dari sekolah saya ini cukup strategis karena tidak terlalu jauh dari Kayak umum, sehingga memudahkan akses untuk hilir mudik ke dalam sekolah saya atau satuan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Tombariri ini, dengan juga padat aktivitas dan transportasi yang melewati di sekitar sekolah saya, sehingga terbilang cukup ramai. Nah, Bapak Ibu guru hebat, selain itu di sekolah saya juga rata-rata anak-anak yang berusia remaja, bahkan pemuda yang duduk di SMA, sudah memiliki pemikiran yang cukup baik, apalagi ketika mereka sudah mampu membuat keputusan di dalam hal-hal yang mereka hadapi seperti masalah yang mereka pecahkan dan cara-cara apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah. Namun Bapak Ibu, ada tantangan terbesar bagi pendidik di satuan pendidikan kami, yaitu salah satunya Gen Z ini addicted to gadget. Jadi ada kecenderungan peserta didik menggunakan internet atau game secara berlebihan, sehingga karakter mereka tidak akan dapat terbentuk dengan baik jikalau tidak difasilitasi juga dengan baik. Disinilah peran kita sebagai pendidik untuk menjadi fasilitator, memfasilitasi, mengakomodir murid-murid kita, peserta didik yang ada di sekolah kita, terlebih khusus di SMA Negeri 1 Tombariri, agar dapat mencapai tujuan belajar. Pembentukan karakter Pancasila yang baik harus dilakukan secara bersama-sama semua elemen atau unsur-unsur yang ada di satuan pendidikan, secara khusus di SMA Negeri 1 Tombariri. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan, namun satu yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan kami, salah satunya melalui pelaksanaan ekstrakurikuler PMR atau Palang Merah Remaja. Kita tahu bersama bahwa PMR ini ada di bawah naungan Palang Merah Indonesia. Dan ini menjadi salah satu kolaborasi baik dari pihak PMI maupun juga dengan pihak sekolah untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga murid-murid dan peserta didik dapat belajar dengan baik dan pembelajaran mereka terfasilitasi untuk membentuk karakter Pancasila yang diharapkan sesuai dengan yang ada di dalam Palang Merah Remaja
Wirasmansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Soeharto Guru Wajib Supit, SPD. Saya guru bahasa Inggris dari Sekolah SMA Negeri 1 Kemandiri. Pada kesempatan ini saya ingin melampirkan portofolio saya, video praktik baik tentang P5 di dalam kegiatan ekstrakurikuler PMR atau Palang Merah Remaja. Terima kasih. Adapun tujuan dari praktik baik di saat ini, saya ingin menunjukkan P5 yang ada di dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di PMR ini. Seperti yang saya akan lampirkan juga di dalam aksi nyata yang pernah saya taruh di dalam PMR, yaitu ada elemen, sub-elemen, dan ada produk di akhir setiap fase. Jadi untuk elemen yang saya munculkan, saya telah identifikasi lewat tabel P5 yang ada di PMR. Adapun tujuan dari praktik baik di saat ini, saya ingin menunjukkan P5 yang ada di dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di PMR ini. Seperti yang saya akan lampirkan juga di dalam aksi nyata yang pernah saya taruh di dalam PMR, yaitu ada elemen, sub-elemen, dan ada produk di akhir setiap fase. Jadi untuk elemen yang saya munculkan, saya telah identifikasi lewat tabel P5 yang ada di PMR. Pada saat ini saya melampirkan tugas portofolio lewat praktik baik, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini saya memberikan judul integrasi P5 dalam ekstrakurikuler, yaitu PMR. Selamat menyaksikan. Pada praktik baik kali ini, saya membuat video, yaitu merancang kegiatan yang membuat integrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di sekolah pada periode tahun ajaran 2023-2024, karena pada saat itu saya sebagai pembina OSIS, dan di sini saya melibatkan aset sekolah. Jadi aset sekolah yang saya libatkan adalah rekan guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler PMR dan juga beberapa murid yang mengikuti PMR. Langkah pertama di dalam aksi nyata ini yaitu menentukan elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dilakukan di dalam ekstrakurikuler PMR Wirasmansari. Yang pertama di sini, elemen yang ditentukan yaitu elemen akhlak kepada manusia. Dan untuk sub-elemen yaitu berempati kepada orang lain, dan tentunya ada alur fase yang dilalui oleh pelajar-pelajar kita atau murid kita hingga akhirnya pada akhir fase F atau di jenjang SMA. Karena saya dari SMA, jadi capaian di sini yaitu memahami dan menghargai perasaan dan sudut pandang orang lain atau kelompok lain. Bapak Ibu guru hebat, di dalam tabel ini saya memberikan tanda panah berwarna orange yang di sebelah kiri, yaitu sub-elemen. Nah, dari elemen yang saya ambil yaitu berakhlak kepada manusia, saya melihat ada sub-elemen dalam kegiatan PMR ini, yaitu berempati kepada orang lain. Nah, dalam proses ini, alur yang akan dialami atau mengalami perubahan di dalam peserta didik kita, yaitu pada akhir fase, peserta didik akan menghargai dan menerima orang lain dan sudut pandang orang lain atau kelompok lain. Selanjutnya, pada elemen yang kedua dalam P5 ini, dalam kegiatan PMR, yaitu
elemen atau dimensi mandiri. Dengan sub-elemennya yaitu mengenali kualitas dan minat diri, serta bagaimana menghadapi tantangan. Dan tentunya sama seperti elemen yang pertama, mempunyai sub-elemen dan juga akhir fase F pada siswa SMA. Demikian juga dengan dimensi mandiri, mempunyai tujuan pada akhir fase yang diharapkan oleh elemen dimensi mandiri dalam profil pelajar Pancasila. Pada dimensi ini, tujuan pada akhir fase F atau murid SMA yaitu mengidentifikasi kekuatan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan. Kita masuk pada alur perkembangan dimensi yang ketiga, yaitu dimensi bergotong royong. Nah, dalam dimensi bergotong royong ini, saya menentukan elemen, yaitu elemen kepedulian, dengan sub-elemen, yaitu tanggap terhadap lingkungan sosial. Dan pastinya pada akhir fase F atau jenjang SMA ini, pada akhir fase F ini, itu yang diharapkan siswa tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Seperti yang sudah saya sampaikan pada awal-awal video ini, yaitu dalam kepengurusan PMR, peran saya sebagai pembina OSIS. Jadi saya mendampingi kegiatan organisasi bahkan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan peserta didik atau murid, salah satunya PMR. Nah, sehingga ketika saya melakukan aksi nyata ini dalam menentukan elemen, sub-elemen, dan juga tujuan yang diharapkan pada akhir fase F atau SMA, saya melibatkan guru pembina PMR dan juga pengurus PMR atau murid-murid yang terlibat dalam PMR. Dan berikut adalah struktur saya lampirkan di sini. Kepengurusan dari PMR yang ada di SMA Negeri 1 Tombariri. Tentu saja jalannya suatu kegiatan yang berpusat atau berpihak kepada murid-murid kita, salah satunya mulai pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sangat diharapkan pada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk pembelajaran bagi peserta didik kita. Nah, tentunya dalam kegiatan PMR Wira Semansari atau SMA Negeri 1 Tombariri ini harus ada kolaborasi yang pasti dari kepala sekolah, dan saya secara khusus berkolaborasi dengan guru pembina PMR dalam menentukan elemen, sub-elemen, dan tujuan akhir apa yang diharapkan dari fase F ketika murid itu selesai atau tuntas pada pembelajaran di fase F. Dan setelah ada pelibatan dengan aset-aset yang ada di sekolah, salah satunya pembina PMR, saya juga melibatkan anggota PMR yaitu murid-murid dalam merancangkan kegiatan bersama. Ketika ada program yang ingin dilaksanakan seperti orientasi dasar yang akan dilanjutkan juga dengan orientasi lanjutan, ya perlu dikomunikasikan untuk capaian-capaian apa yang akan dicapai bersama dengan murid-murid kita ini dalam pembelajaran melalui ekstrakurikuler yaitu PMR Wira Semansari atau SMA Negeri 1 Tombariri. Dalam upaya untuk mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5
dalam ekstrakurikuler PMR Wirasmansari atau SMA Negeri 1 Tombariri ini, tentunya kegiatan PMR yang dirancang dengan elemen akhlak kepada manusia, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan kepedulian melalui kegiatan PMR orientasi dasar. Seperti yang saya lampirkan pada slide ini, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada akhir fase. Salah satunya melalui kegiatan PMR orientasi dasar. Nah, dari kegiatan ini mereka akan dibekali dengan materi-materi dasar untuk bagaimana mereka dipersiapkan menjadi relawan-relawan muda yang dipayungi langsung oleh PMI. Kegiatan pun akan terus berlangsung seperti yang sudah dirancang dalam modul proyek ekstrakurikuler. Untuk kegiatan PMR ini sendiri, setelah kegiatan orientasi dasar, ada juga kegiatan orientasi lanjutan atau OL. Nah, pelaksanaan kegiatan PMR yang dirancang dengan elemen akhlak kepada manusia, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan kepedulian melalui kegiatan PMR orientasi lanjutan, seperti yang ada pada gambar di bawah ini yang saya lampirkan. Ada atribut-atribut khusus yang digunakan kepada murid-murid yang sudah mencapai pada tahap orientasi lanjutan dan menyelesaikan pelatihan dalam orientasi lanjutan. Ini merupakan langkah-langkah atau strategi yang dilakukan untuk bagaimana para peserta didik atau murid-murid yang ada di SMA Negeri 1 Tombariri ini dapat mempraktikkan atau dapat mengimplementasikan karakter pelajar yang berjiwa Pancasila ketika mereka berada di lingkungan sekolah, ataupun ketika nantinya mereka setelah selesai sekolah, hal-hal apa yang dapat mereka lakukan sebagai wujud dari apa yang sudah mereka pelajari ketika mereka berada di bangku sekolah. Umpan balik di praktik baik yang saya kerjakan. Yang sudah jalan dari periode lalu, PMR sudah ada yang sampai OL. Iya. Kalau dari pengurus PMI, boleh menyampaikan perkenalan dan juga tahapan-tahapan apa yang akan mereka lakukan pada saat ini. Oh iya, iya, jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Visela Gloria Rantung. Saat ini saya merupakan Ketua Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kabupaten Minahasa. Jadi Korps Sukarela ini adalah relawan PMI, ya, di atas KSR, di atas PMR. Kemudian tugas-tugas yang kami lakukan adalah mencakup seluruh tugas-tugas yang akan dilaksanakan relawan. Jadi untuk tingkat Palang Merah Remaja sendiri, mereka itu akan melakukan yang pertama sebelum masuk ke dalam orientasi, yaitu PCAB ya. Jadi perekrutan calon anggota baru. Jadi nanti akan ada sosialisasi dari pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Kota, kemudian mereka akan direkrut, kemudian ada tahapan wawancara di situ, kemudian setelah wawancara masuk ke dalam orientasi, pengenalan tentang Kepalang Merahan, tentang Palang Merah Remaja, Palang Merah Indonesia, barulah mereka masuk ke orientasi dasar atau pelatihan dasar. Ya, pelatihan dasar ini mencakup 7 materi dasar. Jadi ada materi sejarah dan gerakan Kepalang Merahan, kemudian ada materi kepemimpinan, kemudian materi donor darah, kesehatan remaja sehat peduli sesama, siaga bencana, dan juga pertolongan pertama.
Kemudian setelah itu barulah mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan rutin sebelum mereka masuk ke dalam orientasi atau pelatihan lanjutan. Jadi pada tahap ini, pada saat ini mereka PCAB. Iya, karena ini sudah dalam rangkaian orientasi dasar, jadi mereka ini sudah akan mendapatkan 7 materi dasar. Jadi sudah lewat PCAB. Sudah lewat untuk PCAB. PCAB itu dari pihak sekolah. Kemudian mereka akan diregistrasi. Ya, diregistrasi ada namanya aplikasi Siamo, yaitu khusus untuk seluruh relawan Palang Merah, pengurus, tenaga sukarela, se-Indonesia. Tenaga sukarela, korup sukarela sampai di Palang Merah Remaja. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sukses. Selamat pagi, salam kemanusiaan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cinta Mangundap. Jabatan saya di PMR sebagai Bendahara 1 periode 2023-2024. Sebelum saya mengikuti PMR, yang saya ketahui PMR yaitu organisasi yang berada di sekolah yang menolong orang yang sedang sakit di sekolah. Nah, setelah saya mengikuti PMR, ternyata PMR sangat berguna bagi kita. Karena dengan kita mengikuti PMR, kita bisa menjadi tahu bagaimana memberikan pertolongan pertama pada orang yang kecelakaan di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Salam kemanusiaan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Angelina Kristiani Safitri. Jabatan saya merupakan koordinator bidang dokumentasi dan acara. Sebelum saya mengikuti PMR, saya mengetahui bahwa PMR itu merupakan organisasi yang hanya bekerja ketika upacara bendera saja. Tetapi setelah saya mengikuti organisasi ini, ternyata PMR itu merupakan organisasi yang bekerja setiap hari pada saat apel dimulai dan membantu para orang-orang dan teman-teman yang sakit di ruang UKS. Salam kemanusiaan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kemanusiaan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fisher Tombek. Jabatan saya sebagai Sekretaris 2 PMR SMA Negeri 1 Tombaridu. Masa periode 2023-2024. Yang saya ketahui tentang PMR, sebelum saya mengikuti organisasi tersebut, organisasi PMR adalah organisasi yang ada di lingkungan sekolah yang membantu siswa-siswi yang terkena musibah atau sakit. Namun ternyata setelah saya mengikuti PMR adalah organisasi yang membentuk jiwa kemanusiaan dan empati. Isi dari kegiatan eskul PMR adalah membantu orang lain dengan sukarela. Terkadang PMR juga mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu warga di lingkungan sekolah yang terdampak musibah. Inilah mengapa PMR bisa membentuk jiwa kemanusiaan serta empati. Saya Fisher Tombek, salam kemanusiaan.